ini bukan video tentang tutorial atau ngajarin sesuatu gitu ya. Kali ini aku mau nge-review aja sih, bukan nge-review ya, apa ya, mau berbagi cerita pengalaman lah gitu. Setelah beberapa kali saya menggunakan alat ini. Nah, kali ini ada mixer Yamaha. Nih, saya beli mixer Yamaha, mixernya kayak gini nih. Ini saya mau berbagi pengalaman aja sih setelah saya gunakan dua kali nih. Ini mixernya udah saya gunakan 2 kali buat manggung. Kalau buat di rumah mah beberapa kali sih yang jelas. Ini Yamaha serinya MG06X ya, kecil 6 channel. Kalau kualitasnya sih bagus ya. Ini Yamaha ori, ini made in Malaysia. Tuh, kelihatan nggak? Nah, ini made in Malaysia ya. Ini ori. Menurut saya sih ini mixer worth it banget ya, dengan harga 2 jutaan lah, 2 juta lebih dikit lah. Cuman lumayan bagus buat saya pakai gitu ya. Mixer ini saya pakai buat jembatan sih dari alat DJ sih, dari DJ controller saya ke mixer utama ya kalau di panggung ya. Jadi alat DJ saya kan kebetulan DJ yang entry level gitulah, yang untuk pemula gitu ya. Jadi outputnya itu masih RCA, sedangkan kabel RCA kan kalian tahu sendiri kan itu unbalance kan. Kalau untuk ke mixer utama kan jaraknya lumayan jauh ya, kalau di stage itu di panggung. Nah, makanya butuh kabel yang balance gitu loh. Saya pakai itu buat converter dari kabel unbalance ke kabel balance ke sini. Nah, ke XLR gitu sih. Nah, sepengalaman saya selama 2 kali pakai mixer ini lancar sih, aman sih. Dia menghasilkan suara yang bagus juga sih. Ini kualitas preampnya cakep banget. Terus ada beberapa efek nih yang terutama kalian yang kalau yang sering cover lagu atau kalian yang suka main di cafe gitu, yang kecil-kecilan, panggung kecil-kecil, wedding lah, itu bisa jadi dipakai nih, cakep banget nih. Jadi buat jembatan aja sih. Kalau saya kan ini saya pakai buat jembatan dari DJ controller saya ke mixer utama gitu loh di panggung. Nah, itu saya masuknya di LAN. Kalau nggak LAN 34, LAN 56. Itu saya buat masukin ke input dari DJ. Nah, kadang saya yang LAN 12 ini saya pakai buat microphone karena ini kan udah ada efeknya. Sedangkan yang ini yang 34 sama 56 ini belum ada efeknya. Gitu sih. Kalau misalkan pakai buat vokal, menurut saya ada bukan kelemahan sih, tapi apa ya, kekurangan dikit lah gitu. Ini tuh kalau misalkan dicolokin mic antara channel 1 atau channel 2, misalkan saya channel 1 sama channel 2 nih. Nah, kalau dinyalain efeknya, semua channel tuh nyala efeknya nih. Channel 1 sama channel 2 tuh efeknya nyala semua gitu loh. Ya bisa dimatiin sih di sini sih. Misalkan saya pengen yang channel 1 ini efeknya reverb gitu ya, yang channel 2 echo. Nah, itu nggak bisa. Itu sih yang kalau misalkan kalian para vokalis itu ada kendala di situ sih. Jadi kalau misalkan kita setting nih efeknya buat reverb, yang ada 3 preset untuk reverb sama 3 preset untuk delay itu sih. Nah, kalau misalkan saya nyalain yang reverb yang whole, itu otomatis channel 1-nya whole, channel 2-nya juga whole gitu. Jadi kita nggak bisa pisah antara channel 1 sama channel 2. Misalkan saya bikin channel 1-nya whole gitu, terus reverb yang whole, channel 2-nya saya bikin delay itu. Nah, itu nggak bisa. Nah, soalnya jadi satu apa namanya, satu tombol doang nih untuk ngaktifin efeknya. Nah, kecuali kalau misalkan channel 1 saya aktifin channel efek reverb, yang channel 2 saya matiin, itu bisa. Nah, karena di sini di LAN ini nih udah ada tombol efeknya. Gitu aja sih. Yang channel 1 sama channel 2 nih cakep ya. Ini ada settingan buat low high sama gainnya. Kalau yang channel 34 sama 56 itu cuman gain doang sih. Cuman level aja ya. Tapi selama ini buat saya cukup banget. Ini sangat worth it buat kalian yang mungkin sering cover lagu atau sering live di kayak di cafe, sering live
di acara-acara kecil-kecil gitu, ini bener-bener bisa dipakai dengan misalkan kalian satu mic vokal, terus satu gitar, satu piano, itu cukup sih. Kita cobain ya, ini kualitas suaranya seperti apa ya, terutama efeknya nih. Ini efeknya bener-bener powerful banget nih, kuat banget kata saya sih gitu. Kita cobain pakai mic, terus efeknya seperti apa ya. Ini suara langsung saya record dari mikrofon dari HP ya. Saya record pakai HP iPhone 12. Jadi ini skemanya dari mikrofon masuk ke mixer masuk ke sound monitor, sound monitor langsung ke record ke HP. Saya nggak record lewat langsung ke DAW ya. Nah ini kalau tanpa efek ya. Ini kalau tanpa efek suaranya seperti ini. Ini mic-nya saya pakai mic murahan ya. Ini merek Samsung SM989. Ini mic murahan nih, di bawah 100.000 di marketplace banyak ya. Saya beli di Tokopedia. Oke, kita coba efeknya, efek reverbnya dulu lah. Efek reverbnya dulu. Saya coba di reverb di hall. Saya putar ke arah jam 9 ya, angka 9. Cek 1 2 3 tes cek. Udah mulai kerasa belum? Udah ada gemanya dikit ya. Udah mulai kerasa ya. Kita coba putar di angka 12 jam 12. Cek 1 2 3 cek. Nah ini efek dengan preset hall ya. Ini saya putar di angka 12. Nah, ini udah bener-bener kerasa banget sih suaranya, gemanya. Dan ini mulus banget sih gemanya, nggak, bener-bener cakep sih kata saya sih. Kalau misalkan kalian buat nyanyi sih cukup lah, buat manggung-manggung ala kafe cukup sih. Saya coba putar di arah jam 3 efeknya. Cek 1 2 3 tes lo cek. Tuh. Ini cakep banget nih. Ini saya untuk equalizer-nya standar ya. Low-nya jam 12, high-nya jam 12, gain juga jam 12, arah jam 12 ya. Nah, ini untuk efek hall saya putar arah jam 3 efeknya. Saya seperti ini, benar-benar ke ini sih. Kerasa banget sih gemanya ya. Ini kalau misalkan saya coba full sih. Cek 1, wih cakep banget. Ini bener-bener powerful ini efeknya. Soalnya saya yakin sih preamp Yamaha tuh keren sih. Emang ini preamp mic-nya cakep banget sih. Coba kita ubah efeknya ya, preset efeknya ya. Oke, saya kecilin dulu. Room. Nah, ini pakai efek room. Saya coba langsung putar ke angka 12 ya. Cek 1 2 3. Nah, ini efek room ya. Nah, jadi gambarannya kalau room itu kan lebih kecil lah, ruangan yang lebih kecil, nggak kayak hall yang gede banget gitu. Nah, ini saya putar di angka 12. Hasilnya kayak gitu. Cek 1 2 3. Lo cek. Kalau saya coba gedein lagi, saya putar ke angka jam 3. Cek 1 2 3. Nah, udah mulai kerasa banget bedanya sama aslinya. Nih kalau aslinya tanpa efek kayak gini. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Ini pakai efek ya. Cek. Itu kerasa banget kan bedanya kan. Kalau misalkan saya coba putar full. Cek 1 2 3. Woi. Ini buat cover lagu di rumah atau buat karaokean. Ini cukup banget sih. Udah benar-benar cakep sih. Yuk kita coba ubah presetnya ya, preset efeknya ya. Kita coba ubah preset efeknya ke plate. Nih saya putar efeknya di jam 12. Cek 1 2 3 cek. Kerasa nggak? Coba kita bedain ya. Ini tanpa efek. Cek 1 2 3. Ini tanpa efek. Kalau kita nyalain efeknya di angka jam 12 ya. Efek reverb plate. Cek 1 2 3.
Tuh kerasa bedanya kan? Kalau saya putar lagi ke angka jam 3, ke arah jam 3, cek 1 2 3, wih ini udahlah, ini preampnya Yamaha nih, aduh kacau ini, kacau keren banget sih. Oke, kita coba ubah efeknya ke delay ya. Saya kecilin dulu. Kita coba ubah ke delay. Nih preset delay yang pertama tuh ada short, delay yang pendek sih. Yuk kita langsung coba putar ke angka jam, ke arah jam 12. Itu kayak gini delaynya. Cek 1 2 3. Kalau saya putar ke arah jam 3, cek 1 2 3. Nah, ini juga ada beberapa kekurangan sih menurut saya. Jadi kalau misalkan delaynya saya aktifin, itu saya nggak bisa ngaktifin reverb gitu loh. Soalnya emang tombolnya cuma satu. Jadi ya delay aja, reverb aja gitu aja sih. Kita ubah presetnya ke delay yang long ya, yang panjang ya, coba ya. Cek 1 2 3, kayak gitu. Cek 1 2 3, itu seperti itu. Ini yang long ya. Wih panjang banget. Ini saya putar arah jam 3. Kalau saya coba full, saya ubah presetnya, saya ubah presetnya ke VO Echo. Ini preset angka jam 12. Cek 1 2 3. Cek. Kalau saya ubah ke arah jam 3, coba ya. Cek 1 2 3, kerasa nggak? Cek kerasa ya. Bedanya kayak gini. Saya matiin dulu efeknya. Cek 1 2 3. Nah ini tanpa efek nih. Sekarang pakai efek yang echo. Nah, cek. Ini belum full nih. Kalau saya coba fullin. Cek 1 2 3. Wih kerasa banget. Rasa ya. Cek 1 2 3. Bedanya benar-benar jauh banget sih. Ini tanpa efek, coba. Cek 1 2 3 sama yang ada efeknya. Cek 1 2 3. Cek. Ini kalau misalkan kita setel lagi nih, untuk equalizernya ya, high, low sama gainnya ini kita sesuaiin benar-benar, ini menghasilkan suara yang cakep sih. Mixer Yamaha ini worth it lah buat teman-teman yang kalian mungkin sering cover lagu di rumah atau sering karaokean di rumah, atau bahkan kalian yang sering manggung gitu di cafe, di wedding, di yang manggung yang kecil-kecilan cukup sih. Ya manggung yang kelas besar juga cukup sih. Kalian bisa pakai buat monitor drum sih, biasanya yang butuh monitor banget tuh. Nah itu kalian bisa pakai buat monitor drum. Bisa juga buat mixer yang ada di stage aja sih, buat nyambungin ke mixer utama gitu ya. Itu udah cakep. Kalau saya sendiri sih, saya buat jembatan dari DJ controller saya ke mixer utama sih. Jadi tujuannya buat ngubah kabel yang tadinya RCA itu unbalance. Nah saya ubah pakai mixer ini jadi unbalance gitu. Jadi balance gitu, sorry. Nah kenapa saya nggak pakai DI box? Sebenarnya saya pengen pakai DI box, itu lebih simpel sih. Tapi kadang saya butuh colokan mic soalnya. Jadi saya tetap harus pakai mixer ini buat mic kebutuhan saya pribadi gitu loh, di stage gitu.